Selamat datang di YouTube channel Medan 84 bersama menjaga keutuhan NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati Ketua Umum Jompaska, ya, bersama sekretaris dan bendahara. Ya, saya hormati ada beliau di sini, Direktur Pusdak bersama kita di Tahmid bagian IT kemarin. Yang saya hormati pengurus Jompaska tingkat kecamatan maupun tingkat desa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali, jumpa kangen namanya. Selama ini 11 bulan saya jadi bupati, baru ketemu semua pengurus Jompaska lagi. Oleh karena itu, saya bupati maupun wakil bupati mengucapkan atas perjuangan bapak-bapak semuanya, adik-adik semuanya, anak-anak semua di Jompaska yang telah membantu kemenangan kami kemarin. Lalu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dengan wakil bupati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Sebab kita ini adalah manusia biasa, tak luput daripada kehilapan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Jompaska, ini adalah saudara-saudara kita semuanya. Ya, kita semuanya bersaudara, namun tak sedara namanya, ya. Apakah dari Lombok, dari Bali, dari NTB, dari Makassar, tapi kita semuanya bersaudara, berada di daratan Kabupaten Pasangkayu ini. Saya ini sebetulnya sudah tidak tidak asing lagi setelah menyampaikan permasalahan apa yang di Kabupaten Pasangkayu. Sejak awal saya masih cerita sedikit, masih kepala desa, saya memikirkan bagaimana Pasangkayu ini untuk berkembang, tumbuh berkembang sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Dari sebuah kecamatan kita akan perjuangkan jadi sebuah kabupaten. Itulah perjuangan utama saya, niatkan ikhlas saya bawa dari proses perjuangan dengan tidak menghitung angka uang yang begitu besar. Kita bisa berjuang bersama Ketua Komite Pak Agus. Ya, kenapa? Perjuangan itu berangkat dari niat, nawaitu kita bagus, insya Allah itulah buah perjuangan kita. Kabupaten ini sudah kita rasakan, sudah kita nikmati. Kalau dulu kita sangat terisolasi sekali, sekarang kita lihat sudah perkembangannya. Jalan-jalan kesemuanya bagus, ya. Listrik sudah dimasuki, Telkom sudah kita bisa tinggal telepon ke Lombok, ke Makassar, kemana saja. Kalau dulu belum ada sama sekali. Itulah berangkat daripada nawaitu saya bersama Ketua Komite Pak Agus, saya memperjuangkan daerah ini supaya bisa setara dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan kepada anak-anak semua, saudara-saudari, ya, mari kita senantiasa bersama-sama. Kalau dalam saya menjalankan roda pemerintahan ini sudah 11 bulan, kalau ada merasa ditinggalkan, tidak ditinggalkan. Cuma kita, kita tidak bebas bertemu bersama-sama sebab kita masih di dalam pandemi COVID-19. Itulah yang merintangi kita. Ya, sampai hari ini. Sejak kapan berakhirnya? Oleh karena itu, sekalipun kita sudah divaksin 2 kali, kita tetap menjaga kedisiplinan daripada protes. Ya, saya mengharapkan juga Jompaska itu adalah daerah pemerintah pusat membantu kaum masyarakat yang ada di desa-desa nantinya divaksin yang ke-3 kali, vaksin booster namanya. Kita divaksin lagi, Pak Nexon. Ya, kita divaksin lagi. Ya.
Dan saya sampaikan malam-malam ini Jom Pasca ini kita tetap sama, bersatu, selalu sama dengan kita. Tidak ada yang mengatakan ditinggalkan, tidak ada diberikan proyek apa ketua umum Jom Pasca. Kalau itu yang kita lakukan, salah sedikit kita keluar di televisi ditangkap besok. Itu yang kita hindari. Kita hindari. Sebetulnya ini namanya jadi bupati. Kalau orang tidak nyalinya tinggi, mungkin tidak mau lagi jadi bupati. Ya, tapi apa boleh buat, amanah ini diberikan kepada saya. Saya akan bertanggung jawab dan berhati-hati sekali melangkah demi keselamatan saya dan keselamatan masyarakat Pasangkayu dan Kabupaten Pasangkayu pada umumnya. Ya, adik-adik semua anggota Jom Pasca yang saya hormati, ini adalah hari ulang tahun Jom Pasca. Nantinya hari ulang tahunnya berikutnya, kalau sudah tidak dirintangi kita oleh COVID-19 ini, kita akan rayakan besar-besar. Aktif kota dan sebagainya kita akan laksanakan sama-sama. Dan Jom Pasca ini Pak Ketua Umum, buatkan nanti aktenya. Akte, ada aktenya Pandi, baru dimasukkan di Dinas Kesbang. Kita bisa memberikan bantuan untuk apa yang mau dilaksanakan anak-anak muda ini. Kita akan pelihara, tapi kita sepaham dulu. Tentu nanti sedikit saya menyinggung politik para pileg ke depan. Apakah mau kita ada utusan kita dari sini untuk ke pusat? Sepaham. Tentu kita bagaimanapun juga kita bersaudara kepada Pasangkayu, kita harus memilih putra Pasangkayu sendiri untuk ke DPR RI nanti. Sebab kenapa? Kita tidak punya perwakilan di pusat sana. Dia contoh, saya kasih contoh satu. Morowali itu siapa? Ada dua. Atau Rapi dengan bukan? Amali dua. Jadi itu bantuan pertanian sapi itu berapa ribu ke Morowali. Tidak berada ke daerah lain. Apa dia perwakilannya ada? Kita tidak ada. Namun ada perwakilan kita, bukan tidak baik, tapi jarang mengatakan memperhatikan kita. Sebab dia bukan lahir di sini. Tentu kalau orang yang lahir di sini menjadi perwakilan kita di pusat di sana, insya Allah pasti akan diperhatikan daerah ini. Insya Allah, percaya saya pasti akan diperhatikan. Ini kita harus sepaham kepada anggota-anggota semua, anak-anak semua, adik-adik Jom Pasca semua. Kita ke depannya harus bersatu, bersama-sama, berjuang supaya membantu ada perwakilan kita yang berada di pemerintah pusat. Iya. Ini yang kita perjuangkan. Adik-adik sekalian, saya harapkan kepada kita kesatuan persatuan kita, mari jaga kita bersama-sama. Ya, supaya nyaman, damai kita di daerah ini. Tidak akan seperti daerah-daerah lain yang sering terjadi pengeroyokan, perkelahian kelompok dan lain sebagainya. Itu kita akan hindari berada di daerah Kabupaten Pasangkayu ini. Saya Pasangkayu ini selalu tetap nyaman, damai dan tentram. Sekalipun kita berasal dari mana saja, itu adalah saudara kita. Sudah berada di Pasangkayu ini, berarti kita sudah orang Pasangkayu. Bukan lagi orang dari sana, namun pun kelahirannya Pak Nexon kemana saya, tapi dia sudah berada di Pasangkayu di tengah-tengah kita, berarti kita sudah saudaranya di sini. Ini kita tidak pungkiri, waktu kita kampanye dulu Pak Nexonnya gitu. Ya, namun ada hal-hal di pemerintahan itu barangkali ada yang tidak puas maupun puas, sudah seperti itulah itulah yang terjadi. Kita mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya selama memerintah 11 tahun ini, saya mohon dimaafkan kepada adik-adik semua, anak-anak semua yang ada di sini pada malam ini. Tapi kita adalah manusia biasa, tidak luput daripada kehilapan. Ya. Jadi saya harapkan kepada Jom Pasca tingkat desa maupun tingkat kecamatan ini tetap solid bersama-sama kita. Dan mari kita bersatu selalu, insya Allah membawa daerah ini ke depan, pasti akan jaya, pasti akan bagus, pasti akan baik ke depannya. Kita akan memperbaiki pembangunan infrastruktur kita yang ada. Apa yang kita janjikan masyarakat, kita akan kejar tinggal berapa tahun ini. Kalau saya lihat SK kita mungkin 5 tahun ya Nas, ya 5 tahun, tapi di situ kita pilih pada 2024 nantinya. Ini saya tidak tahu bagaimana aturannya ke depan. Apakah kita hanya 3 tahun lebih saja, ataukah
berakhir pada 5 tahun itu. Ini yang belum kita ketahui. Apa kita cuma cuti saja atau kita sudah keluar? Ini yang belum kita ketahui sampai hari ini. Seperti apa pengaturannya nanti ke depannya? Bagaimana Pandai? Ya, SK kita tetap masa bekerja kita 5 tahun. Ya, di situ saya bisa baca 5 tahun. Ya, tapi pemilu 2024 pada Septembernya itu, pileg pada Februarinya. Ya. Ini yang saya sampaikan kepada adik-adik semua supaya kita mengerti semuanya seperti apa perjalanan pemerintahan ini. Ya, kalau dalam pemerintahan saya barangkali adik-adik ada yang tidak puas, tolong disampaikan kepada kami. Oh ini Pak Bupati harus begini kita mengambil langkah. Ya, kalau saya ketemu di jalan di mana saja, adik-adik saya kenal, adik kenal saya, sahabat pada saya, dan begitu pun saya. Insyaallah sebab kita sudah bersaudara semuanya. Ya, jadi saya ulangi lagi ini perjuangan adik-adik yang melalui liku perjuangan sehingga kita menang bupati dan wakil bupati. Saya sangat menghargai dan menghormati kepada adik-adikku sekalian. Sebab itu adalah perjuangan yang penuh liku daripada prosesnya. Bapak-bapak, adik-adikku hadirin yang saya hormati, pada malam ini kita hari ulang tahun Jom Pasca ini sudah 1 tahun ya. Saya ini masih 11 bulan. Insya Allah kalau kedepannya kita umur panjang, sekali lagi saya ulangi, kita akan laksanakan lebih besar lagi apa yang kata Ketua Umum tadi di lapangan. Kita akan kita ramaikan, rayakan secara akbar proses dari hari ulang tahun Jom Pasca ini. So kita selalu bersama-sama. Ya. Jom Pasca ini sangat saya cintai dan sangat saya hargai sekali. Sudah mengantar kami bupati dan wakil bupati berada di pemerintahan sampai pada saat ini. Barangkali tidak terlalu panjang lebar saya menyampaikan pada hari sambutan saya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik sekalian. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, tolong disampaikan kepada saya atau disampaikan kepada Ketua Umum, menyampaikan kepada saya supaya saya bisa mempertimbangkan bagaimana permasalahan persoalan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kecamatan, tolong dilaporkan kepada kita. Ya, barangkali cukup sekian saja. Saya ulangi lagi sekali lagi, tahun depan kalau sudah tidak pandemi, kita akan rayakan besar-besar hari ulang tahun. Jadi ini saya sampaikan kepada adik sekalian, sekali lagi harapan saya, mari kita sebagai saudara, mari kita jalin silaturahmi, komunikasi kita pada malam ini adalah kita jumpa kangen namanya. Selama ini kita rindu bertemu, tapi kita dibatasi oleh COVID-19 ini. Ya, oleh karena itu pada malam ini namun terbatas, kita ketemu pada malam ini, tapi insya Allah tahun-tahun depan kita lebih besarkan lagi, lebih kita perluas lagi untuk pertemuan ini. Insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.